aspek, bukan cuma pada aspek-aspek struktural, tapi terutama pada aspek fundamental. Bagaimana bangsa ini kita bangun dengan meletakkan fondasi restorasi moral dan etika. Hanya dengan itu kita bisa membangun bangsa ini secara baik. Dan dengan itu kita bisa menata kehidupan kepemimpinan bangsa ini pada seluruh aspeknya. Tanpa itu kita tidak mungkin. Oke, itu yang pertama yang mau saya katakan. Ya, kita bisa berdebat soal itu. Ya, dan tetapi saya kira itu yang mau saya kemukakan. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu bagi saya adalah sebuah lingkungan etik. Ya, Indonesia itu tidak hanya sebuah lingkungan politik atau sebuah apa ya, sebuah negara demokrasi. Itu yang selama ini kita dengar ya, tidak hanya sebagai sebuah negara hukum, tetapi juga Indonesia itu mesti kita lihat sebagai sebuah lingkungan etik. Kenapa itu penting? Kenapa Indonesia mesti kita pahami sebagai sebuah lingkungan etik dan mengapa itu penting? Teman-teman semua, eh, pada tahun 2005 saya menyelesaikan pendidikan doktor saya di UKSW. Dan untuk beberapa waktu saya kembali ke Ambon karena konflik 1999 sampai sekitar 2003 ya. Orang mengatakan sampai 2002 sudah selesai, tetapi saya kira sampai dengan 2003 2004 dan 2005 saya ke Salatiga ya, untuk menyelesaikan proses studi saya. Disertasi saya tentang etika publik saya tulis dengan apa? Dengan kesadaran betul bahwa konflik Maluku 1999 itu telah menghancurkan seluruh tatanan masyarakat. Tidak ada lagi sebuah etika kehidupan bersama. Dan saya sangat percaya ketika itu saya terlibat di dalam konflik. Saya bersama-sama dengan tiga teman, satu Muslim, satu Protestan, dua Muslim, dua Protestan, dua Katolik. Sejak awal terlibat di dalam konflik Maluku, 19 Januari pecah, dan 21 Januari kami dipercayakan untuk menjadi tim damai. Ya, dan apa yang saya lihat sendiri teman-teman, kondisi betul-betul sangat memprihatinkan. Kita menghadapi sebetulnya sebuah fluktuasi konflik dan kekerasan, dan oleh karena itu tidak ada etik bersama lagi. Tidak ada. Tidak ada. Pertanyaan saya adalah waktu itu adalah kenapa orang bisa saling bunuh-bunuhan? Ya, orang bisa saling bunuh-bunuhan padahal mereka beragama. Ya, dan oleh karena itu memang pertanyaan crucial point saya waktu itu juga adalah memang mempertanyakan tentang agama. Apakah agama masih berfungsi? Apakah agama dan etika betul-betul punya kekuatan integrasi masyarakat? Apakah agama dan etika betul-betul punya kekuatan untuk menyatukan kembali kemanusiaan? Ternyata apa yang saya lihat selama konflik Maluku, kita kehilangan sama sekali seluruh tatanan kehidupan beretika dan beragama. Dan oleh karena itu, pertanyaan saya di dalam disertasi saya sebetulnya apa sih agama itu? Apa sih etika itu? Itu bukan cuma sekedar pertanyaan metodologis. Kalau saya bertanya tentang agama, saya bertanya tentang etika, itu bukan pertanyaan metodologis. Tapi untuk apa agama? Untuk apa etika? Apa tujuannya? Sebab ini pertanyaan yang sifatnya paradigmatik sekali, sangat paradigmatik. Sebab kalau kita tidak bertanya pada tataran paradigma tentang agama, saya kira kita akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, karena krisis krisis yang sangat biasa pada tataran itu, ya, kegelisahan itu yang membuat saya ya, benarkah masyarakat Maluku waktu itu saya bertanya, benarkah masyarakat Maluku tidak ada ruang lagi untuk membangun kemanusiaannya? Benarkah masyarakat Maluku sudah tidak punya lagi kesempatan untuk melakukan apa? Rekonstruksi moral dan etika. Apakah konflik sudah melumpuhkan semua? Ternyata saya
mulai menemukan bahwa ternyata saya mulai melihat bahwa kita mesti mencari sebuah alternatif baru. Kalau agama menghadapi krisis yang luar biasa, kalau agama menghadapi persoalan yang sangat hebat, ya, ya betul-betul kehilangan apa ya, kehilangan jati dirinya yang luar biasa, teman-teman, ya, agama apa? Bagaimana agama-agama mampu memberikan alternatif? Bagaimana agama-agama mampu apa? Memberikan apa? Menyediakan cita-cita yang luhur. Ternyata itu saya tidak temukan selama konflik. Ya. Dan oleh karena itu, saya ingin mencari sesuatu yang lain. Bahwa sumber-sumber etika tidak cukup hanya kita cari di dalam agama, di dalam Alkitab. Tetapi kita mau mencari sumber-sumber etika itu pada sebuah tradisi dan kultur masyarakat. Dan saya kemudian menemukan tradisi Pela, ya, sebagai basis untuk membangun sebuah etika publik. Saya kira buku saya ada, ya, etika publik menggali dari tradisi Pela di Maluku. Saya kira mungkin sudah habis, ya, tapi saya kira kalau ada Ibu Iren, saya akan minta mereka cetak lagi untuk kawan-kawan yang butuh itu. Ya, dan teman-teman baca, ya. Itu pikiran. Lalu kemudian bagaimana kemudian saya mau mencari, menggali pikiran itu. Saya kemudian berusaha untuk melakukan studi terhadap beberapa pemikiran etika. Pertama, saya mencoba untuk belajar Reinhold Niebuhr. Saya kira banyak sekali pemikiran-pemikiran etika di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Niebuhr, ya. Baik Reinhold, Richard Niebuhr, dan lain-lain, ya. Saya ingin mendekati bagaimana etika tanggung jawab publik melalui Christian realism yang dibangun oleh Reinhold Niebuhr. Itu intinya, itu bisa dibaca di dalam disertasi saya. Kemudian saya juga mencari bagaimana kemudian mencari teologi pembebasan dari Gutierrez untuk melihat peran publik gereja yang hilang ketika itu. Ketika menghadapi masalah-masalah developmentalisme, kegagalan developmentalisme, masalah-masalah kemiskinan struktural yang terjadi, dan saya ingin melihatlah. Kemudian ada beberapa tokoh seperti Tiananmen, kemudian Howard Watts dengan narrative ethics dan lain-lain, ya. Saya coba untuk melihatnya. Lalu saya mencoba untuk melihat bagaimana kemudian etika. Saya tiba pada kesimpulan bahwa kita butuh arah baru etika. Kita butuh arah baru etika. Dan arah baru etika itu, saya menegaskan arah baru etika itu pada etika publik. Ya, mengapa etika publik? Mengapa bukan etika sosial? Saya kira kita boleh berdebat soal itu. Tetapi yang mau saya katakan begini, eh, kalau etika sosial itu lebih terfokus pada isu-isu sosial yang muncul secara spontan di dalam institusi-institusi sosial, seperti keluarga, negara, serta menekankan tindakan atau sikap individu terhadap situasi sosial. Ya, tetapi kemudian saya merasa saya ingin memberi arah baru dari perspektif etika, bukan untuk meniadakan sama sekali etika publik atau global ethics yang berkembang, ya. Kalau sekarang juga kita bicara soal etika lingkungan dan banyak sekali perspektif etik. Saya melihat arah etika publik sebagai apa, ya, arah baru kelanjutan saja dari perspektif etika yang sedang tumbuh. Dan oleh karena itu saya mencari bagaimana etika yang bisa berkembang, yang tumbuh di dalam pemikiran-pemikiran para ahli ketika itu. Lalu kemudian saya berkesimpulan bahwa saya tidak bermaksud untuk mempertentangkan etika publik dan etika sosial sama sekali. Sebaliknya, mengasumsikan bahwa etika publik menurut hemat saya adalah suatu arah baru. Pemikiran etika yang merupakan kontinuitas. Dia merupakan kontinuitas dari arah etika sebelumnya, termasuk etika sosial. Ya, saya kira itu standing saya, ya. Saya sama sekali tidak ingin mengatakan yang lain, ya. Nah, menurut hemat saya fondasi, ya, dan arah etika publik dinilai menurut hemat saya lebih tepat, kontekstual,
Dia lebih artikulatif dan responsif terhadap masalah-masalah dalam masyarakat, terutama waktu itu di Maluku ya. Tapi kemudian kalau Ibu Iren mengajak saya untuk berpikir tentang Indonesia, saya akan merujuk beberapa pemikiran dari pidato saya nanti. Saya akan menyampaikannya kepada kita. Ya, seperti kebebasan, ya, kesadaran, peradaban dan lain-lain. Ya, dan etika publik itu ya digali dan dibangun dari tradisi yang muncul di dalam paradigma komunitas. Ya, itu yang mau saya katakan ya, dari dalam tradisi komunal ya, dan dia tidak terutama difokuskan pada persoalan-persoalan yang sifatnya individual, tapi pada manusia sebagai suatu fakta dari komunitas. Jadi arah etika sosial dia lebih secara individu, tetapi arah etika publik lebih kepada komunal. Itu yang mau saya bilang ya. Kita memasukinya seperti itu. Jadi ya, dan saya kira itu yang kedua ya yang mau saya katakan. Mengapa kemudian saya tertarik untuk menulis disertasi saya seperti itu? Karena kesadaran dan kegelisahan yang serius. Nah, saya kemudian mau ajak kita untuk bagaimana kita memahami Indonesia sebagai sebuah lingkungan etik. Supaya kita bisa kaitkan mengapa etika publik perlu di dalam sebuah konteks Indonesia sebagai sebuah lingkungan etik. Teman-teman semua, saya mengatakan bahwa etika publik sesungguhnya dibangun dari dasar konteks di Indonesia. Kalau etika publik di Indonesia, maka saya ingin mengatakan bahwa etika publik sesungguhnya dibangun dari dasar-dasar konteks sosial Indonesia. Ada hal-hal yang dapat kita percaya, yang dapat kita andalkan, yang nyaris tidak terduga konteks sosial Indonesia, terutama di tengah-tengah sebuah negara yang demokratis. Kita mesti mencari di dalam negara yang demokratis seperti Indonesia ada hal-hal yang menurut hemat saya penting kita gali. Ya, dan itu bisa menjadi kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat Indonesia sendiri sebagai sebuah lingkungan etik. Dia tidak hanya sebagai sebuah lingkungan politik, dia tidak hanya sebagai sebuah lingkungan birokrasi, dia tidak hanya sebagai sebuah lingkungan struktural, tetapi dia mesti menjadi sebuah lingkungan etik. Ada sesuatu di dalam bangsa ini yang mesti kita gali dan itu mesti menjadi fondasi bagi kita. Ya, sebab kalau itu tidak, bangsa ini cepat atau lambat akan runtuh. Dan kita mau, dan saya kira rujukan saya terakhir terfokus pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai kekuatan yang bisa kita bangun. Teman-teman semua, saya juga melihat bahwa agama masih menjadi faktor determinan yang sering memaksa terjadinya destruksi sosial. Ya, di berbagai tempat seperti di Maluku di mana-mana ya, tahun-tahun 90-an itu konflik di mana-mana dan agama menjadi faktor yang sangat menentukan. Dan oleh karena itu, kita selalu mempertanyakan apa masih ada etika di tengah-tengah kehidupan berbangsa kita. Krisis etika secara fundamental. Tanpa sadar kita menjadi menjadi kritik baru terhadap etika agama dan religiusitas masyarakat. Kita bertanya apakah nilai-nilai agama benar-benar telah jatuh pada titik yang paling bawah atau ada kesalahan-kesalahan tertentu ya di dalam spheres of ethics. Apakah benar agama jatuh pada titik yang paling bawah? Apakah etika jatuh pada titik yang paling bawah? Ataukah adakah kesalahan dalam perspektif kita memahami spheres of ethics? Itu pertanyaan yang kita hadapi ya. Dan oleh karena itu kita juga mempertanyakan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ada kesalahankah sehingga dia tidak bisa menjadi sebuah lingkungan etik, dia tidak bisa menjadi fondasi etik, dia tidak bisa menjadi spheres of etik bagi bangsa ini. Ya, dan saya kira itu yang mesti pertanyakan. Kemudian teman-teman semua, saya melihat apa gagasan-gagasan Soekarno tentang persatuan, ya, gagasan Soekarno tentang persatuan. Pidato Soekarno sebagai presiden, ya, beberapa kesempatan pidatonya yang berusaha mendudukan pentingnya persatuan dan Pancasila sebagai pandangan hidup.
Saya kira ini plausibilitas dan hal-hal yang penting yang kita lihat. Persatuan dan Pancasila. Mengapa persatuan dan Pancasila kemudian itu menjadi penting? Sebagai apa ya? Sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi telah Soekarno mengenai pentingnya kedua hal itu didasarkan pada tentu pengalaman sejarah kita mengenai imperialisme Barat, terutama bangsa Belanda. Saya tidak akan membahas itu panjang ya karena waktu saya pendek saja. Tapi yang mau saya katakan imperialisme itu betul-betul telah mengakibatkan monopoli dan kehancuran seluruh sistem tatanan perekonomian kita yang luar biasa sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini saya mau katakan kepada teman-teman semua, pasca konflik 1999, seluruh proses penggunaan dan pelepasan hak-hak tanah di Maluku itu dikelola dikelola dan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar tanpa mempertimbangkan tentang tanah-tanah adat, aset-aset masyarakat, semuanya dikelola untuk kepentingan masyarakat dan masyarakat kemudian menjadi miskin. Tidak ada lagi perspektif etik, ya. Dan saya kira imperialisme itu masih terjadi sampai sekarang ini dengan oligarki dan banyak hal yang kita hadapi. Dan oleh karena itu, mengapa kemudian persatuan dan Pancasila itu saya ingin tegaskan menjadi sangat penting, ya. Dan itu menjadi penting kita lihat. Dan kalau itu tidak kita lihat, bagaimana mungkin kita bisa membangun sebuah kehidupan etik yang kuat ketika kemiskinan, ketika ketidakadilan, ketika manipulasi, ketika hak-hak masyarakat adat tidak lagi diperhitungkan, ketika orang membabat hutan demi, tetapi orang orang betul-betul tidak mempertimbangkan tentang seluruh. I'm sorry, Bapak saya lagi kasih kuliah sebentar, sorry, nanti saya ngebel ya, saya kasih kuliah sebentar. Ya, jadi saya kira itu masalah ya dan saya merasa bahwa kalau itu tidak kita lihat secara baik kita jadi aspek ini Pancasila sebagai oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa persatuan dan Pancasila sebagai pandangan dunia baru, Pancasila saya tegaskan sebagai the public ethics dan persatuan yang kita terjemahkan dalam forma-forma kebangsaan secara universal kita mesti melihat sebagai sesuatu yang unggul, yang kita lihat penting sekali sebagai apa ya, sebagai public ethic bagi kita. Kalau itu tidak kita lakukan, kita akan kehilangan segala-galanya. Kalau itu tidak kita kita lihat ya, kita lakukan. Nah, kemudian Ibu Bapak, saya mengutip pernyataan Soekarno dalam pidato tanggal 3 September 1958 di Istana Negara. Demikian dia katakan. Dia mengatakan, orang yang dalam pikirannya belum berdiri di atas kepribadian Indonesia sendiri atau belum hendak mengembalikan segala sesuatu kepada kepribadian bangsa Indonesia sendiri, orang yang demikian itu tidak akan dapat menangkap esensi dari demokrasi. Jadi saya lihat kepribadian Indonesia adalah diksi yang menegaskan bahwa memang Indonesia adalah sebuah lingkungan etik. Kalau Indonesia bukan sebuah lingkungan etik, ya, maka sebetulnya kita mengelola bangsa ini hanya berdasarkan hukum. Padahal di balik hukum itu ada pendasaran-pendasaran moral dan etik yang sangat kuat. Kita bisa melihat diskusi yang menarik ketika Pilpres kemarin, ya, diskusi yang menarik. Menurut hemat saya, masalahnya tidak di situ. Ini masalahnya adalah kita tidak menjadikan Indonesia sebagai spheres of ethics sejak awal. Kalau kita menjadikan Indonesia sebagai public ethics atau spheres of ethics atau lingkungan etik, saya kira apa yang terjadi di MK tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Ya, itu soal kita di situ. Ya, itu soal kita di situ. Misalnya begini ya, kalau saya mengatakan Pancasila sebagai the public of ethics atau sphere of ethics, mengapa itu penting? Teman-teman kita menghadapi apa ya konservatisme yang sangat luar biasa sekarang ini. Saya kasih contoh yang paling sederhana ya. Konservatisme yang sangat luar biasa. Orang
beragama berdasarkan apa halal haram, ya orang beragama benar salah, ya kalau orang apa orang yang apa, salah itu ya benar dan salah konservatif ya halal. Kalau tidak dia tidak halal ya dia haram, dia tidak benar dia salah, dia hak kafir. Itu konservatif sekali. Ada seorang teman saya satu, dia Muslim, dia pandai sekali di bank, ya pandai sekali, pintar, dia dipercaya. Tapi kemudian satu bulan saya bertemu dia, saya tanya dia, kamu biasa rapi sepatu pakai dasi, kenapa sekarang tidak? Dia bilang kepada saya, ini bukan milik kami, ini milik orang-orang Kristen, orang kafir. Dasi dia buka, ya. Kemudian lama kemudian saya melihat dia tidak masuk kantor lagi. Saya tanya, temu sama dia, kenapa tidak masuk kantor? Di situ banyak orang Kristen. Ini konservatisme yang terjadi. Ya, dan saya kira ini berbahaya. Orang telah menjadikan, dan konservatisme ini terjadi bukan cuma di kalangan Islam, tetapi juga di kalangan Kristen. Kalau kita beragama benar salah, halal haram, kita tidak mungkin bisa membangun bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus membangun bangsa ini beragama pada basis etik. Dan oleh karena itu, kita harus kita mempopulerkan beragama pada basis etik. Dan apa sumbernya? Di mana sumbernya? Sumbernya adalah Pancasila. Dan kalau itu tidak, kita tidak akan mungkin membangun bangsa ini. Dan saya kira teman-teman semua masalah persoalan agama ini serius sekali ya, serius sekali. Sekarang misalnya beberapa waktu yang lalu saya membaca, mendengar di dalam media tentang orang larangan untuk tidak boleh bernyanyi saja di dalam rumah. Kita bilang bahwa kita negara yang mayoritas, kita negara yang majemuk, kita negara yang beragam, kita kita tapi sebetulnya kita lagi mengalami sebetulnya plural shock di Indonesia. Plural shock itu tidak hanya di Barat, di Belanda yang tiba-tiba masuk Muslim. Tapi Indonesia yang sudah menerima given kita tentang kemajemukan sedang mengalami plural shock. Tidak cuma culture shock, tetapi kita sedang mengalami plural shock. Kenapa? Karena kemudian agama mengalami proses-proses distorsi yang luar biasa. Politik, identitas, dan macam-macam. Ya. Dan oleh karena itu, mengapa kita harus kembali membuat supaya agama dan etika itu betul-betul mencerahkan. Betul-betul mencerahkan. Kalau kita mau membuat agama dan etika itu betul-betul mencerahkan, kita harus kembali kepada kita beragama pada basis etik. Dan sumber etik yang menurut hemat saya penting adalah Pancasila. Tidak ada yang lain. Kenapa? Dia terlahir dari sebuah tradisi masyarakat ya dan saya kira dia mengajarkan kepada kita tentang banyak hal seperti itu. Dan oleh karena itu teman-teman kita menghadapi fenomena konservatisme, fenomena politik identitas, fenomena radikalisme, fenomena apalagi ya, fenomena kita bisa mengatakan tentang spiritualisme. Ya, kalau saya mengatakan spiritualisme, bukan saya tidak senang dengan spiritualitas. Dari spiritualisme, kita kehilangan, kita melihat agama betul-betul rutin, formalistik, dan verbalistik sama sekali. Agama ibarat ibarat benteng yang kuat tetapi rapuh, ya, rapuh ya. Kita tidak melihat kekuatan yang bisa menggerakkan agama ya. Era abad 21 itu kita memasuki apa yang kita kenal dengan Renaissance di dalam kehidupan beragama ya. Orang kembali kepada roh, ya orang kembali kepada roh. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian adalah agama menjadi sangat rutin, agama menjadi sangat formalistik, agama menjadi sangat ritualistik, agama menjadi sangat verbalistik. Ya, akibatnya kita tidak mendapatkan lagi substansinya. Tidak ada lagi kita
Aspek rohani dari proses institusionalisasi ini sangat sosiologis agama ya. Saya kira kawan-kawan yang di situ ya. Kita tidak mendapat saya tidak menolak fakta itu apa? Fakta dari proses institusionalisasi agama. Tetapi proses institusionalisasi agama dia bisa kehilangan sesuatu Nah, yang rohani, dan itu teman-teman itu sangat berbahaya sekali ya kalau itu dia kehilangan sesuatu yang rohani, dan kalau dia kehilangan sesuatu yang rohani dia tidak mencerahkan lagi, dia tidak mencerahkan. Ya, kalau pasti teman-teman akan bertanya apa sih sebetulnya pemahaman Bapak tentang agama? Teman-teman, saya bisa mengatakannya ya, kita bisa menggunakan para pakar, misalnya pakar yang mengatakan agama adalah ekspresi manusia apa yang mencari makna, itu Max Weber misalnya. Saya kira teman-teman yang menggeluti sosiologi agama pasti paham ya. Ada juga misalnya agama merekatkan manusia secara sosial. Saya bisa belajar dari Durkheim, pandangan seperti itu. Atau agama juga memberi manusia apa rasa aman dan mampu bertahan dalam hidup. Kita bisa belajar dari Malinowski, ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah agama yang banyak ini, ya, tidak hanya 6 agama, tapi mungkin juga agama-agama lokal yang hidup ya. Saya hanya mau mengatakan ada kita punya satu akar ya, agama itu, yaitu kedambaan manusia akan adanya hidup yang lebih baik, yang berarah, yang bermakna, yang bermartabat. Saya kira itu ya dalam dalam perspektif kita bisa merumuskannya dengan berbagai macam. Tapi saya mau mengatakan itu agama bagi saya adalah wujud jeritan manusia untuk kehidupan yang lebih baik, lebih berarti. Kalau ini pemahamannya, maka sebetulnya dia lebih terarah kepada bagaimana kita melihat agama dalam segi yang lebih fungsional. Ya, sebab kalau dia dia terkait dengan, oleh karena itu perkembangan agama yang berkaitan dengan politik akan menjerumuskan kita di dalam kekerasan dan disintegrasi bangsa. Saya lebih setuju ketika agama itu harus mengalami kemajuan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia mengalami kemajuan dengan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya dengan etika, dia akan mencerahkan. Oleh karena itu, di dalam proses konflik Maluku, teman-teman, saya berkesimpulan bahwa ternyata agama yang kita miliki, dia tidak punya kontribusi untuk integrasi. Artinya apa? Kita mesti melakukan kritik yang sangat fundamental terhadap agama yang kita miliki. Atau kita juga harus memiliki kritik yang sangat fundamental terhadap etika yang kita miliki. Dan oleh karena itu, teman-teman, saya kemudian berkesimpulan bahwa basis integrasi sosial itu harus dicari di dalam tradisi. Saya ada banyak orang yang melakukan kritik kepada saya juga, kenapa bukan di dalam Alkitab mencari basis integrasi itu. Saya bilang Allah bekerja juga lewat Alkitab. Allah bekerja tidak hanya di dalam Alkitab, tapi Allah juga bekerja melampaui Alkitab. Ya, dan saya kira di, masalahnya di mana kalau Allah bekerja melampaui Alkitab? Allah bekerja untuk kemanusiaan. Itu bukan berarti Alkitab atau Al-Quran tidak penting. Tetapi menurut hemat saya, kita harus melakukan kritik yang sangat mendasar tentang posisi agama kita. Pemahaman tentang agama harus kita cari. Dan oleh karena itu, saya mengatakan bahwa konflik Maluku yang begitu kasar, teman-teman, saya melihat orang membunuh orang di depan mata saya. Alasannya dia membela agama. Bagaimana mungkin orang mentuhankan agama? Agama itu bukan Tuhan. Kita tidak menyembah agama, kita menyembah Tuhan. Tetapi kalau orang menyembah agama dan orang membunuh karena agama, ada something wrong in their own perspective about what is religion is.
Dan saya kira itu yang saya terobos. Saya bilang, saya tidak menolak, tetapi saya mau mencari sumbernya pada tradisi integrasi. Dan itu yang saya kemudian mengatakan ya saya tiba pada kesimpulan tentang tradisi etika publik ya, di situ. Nah, saya kembali dulu, jangan terlalu jauh ya. Kemudian saya bisa kehilangan. Nah, jadi Pancasila bagi saya sebuah etika publik di Indonesia yang melahirkan masyarakat yang setara. Teman-teman, saya melihat Pancasila sebagai etika publik karena dia melahirkan masyarakat yang setara. Ya, Kalau kita belajar tentang civil religion, Robert Bela ya di Amerika. Ya, saya kira teman-teman yang menggeluti sosiologi pasti tahu ya. Dalam uraian Robert Bela di Amerika menghasilkan the good society, ya, the good society atau masyarakat yang baik. Maka Pancasila sebagai etika publik di Indonesia melahirkan masyarakat yang setara, persatuan, harmoni atau bangsa yang berbineka sebagai konteks Indonesia dalam kemajemukan yang beragam, disparitas sosial. Artinya Indonesia sebagai sebuah lingkungan etik ya menghadapi soal relasi antar warga yang serius dan terkadang ambivalen. Dan oleh sebab itu Pancasila menjadi nilai perekat yang ampuh. Itu posisi saya. Kalau Pancasila sebagai etika publik, posisinya adalah ekualitas. Ekualitas. Kita tidak bisa membangun Indonesia tanpa ekualitas, kesetaraan kita. Kalau tidak ada kesetaraan, bagaimana kita mungkin membangun Indonesia? Dan menurut hemat saya, kita nanti bisa mungkin agak keluar, tapi saya mau mengatakan tidak ada sebuah sistem demokrasi yang bisa menjamin ekualitas kemajemukan kita di Indonesia dalam pengertian suku, agama, ras. Tidak ada sebuah demokrasi. Kita bicara tentang demokrasi liberal yang diusung oleh Francis Fukuyama misalnya. Kita bicara tentang demokrasi Pancasila, kita bicara tentang demokrasi terpimpin. Ada enggak kita bicara tentang ekualitas? Enggak ada. Tidak ada sebuah sistem demokrasi. Kita butuh eksperimentasi sebuah sistem demokrasi kewargaan yang lebih inklusif. Itu yang saya belum punya. Tapi saya kira kita butuh itu untuk kita melihat bahwa dan oleh karena itu sebetulnya etika publik based on Pancasila memungkinkan untuk membangun sebuah sistem demokrasi kewargaan yang lebih inklusif yang menjamin kesetaraan sara. Kalau itu kita mau. Dengan demikian etika publik Indonesia ada di situ. Kenapa? Kita kita Nusantara dan kita berbeda banyak sekali. Ya, kalau itu tidak kita letakkan dan oleh karena itu Pancasila is not just lip service. Sekarang ini orang sudah saya tidak katakan orang tidak lagi peduli dengan Pancasila, tapi orang sudah merasa bahwa mungkin 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 dia tidak cocok lagi. Saya kira tidak. Kita harus kembali ke situ untuk menjadikannya. Ya, ada banyak contoh ya kalau kalau kita melihat ada banyak relasi antar warga yang terkadang sulit sekali antara lain persoalan yang tadi saya katakan konservatisme. Konservatisme tadi orang merasa apa fundamentalismenya dia merasa agamanya yang paling benar, mentuhankan agama. Kalau orang sudah mentuhankan agamanya, dia tidak pernah akan mengakui orang lain lagi. Ya, dan saya kira konservatisme seperti ini akan sangat berbahaya bagi Indonesia dan itu saya kira tidak hanya kita melakukan kritik internal ya terhadap agama kita. Ada nggak sumber-sumber kekerasan di dalam agama yang mesti kita kita lihat dalam kaitan dengan kepentingan bersama kemanusiaan yang lebih penting. Saya kira itu mesti kita cari juga. Tetapi kita mesti membangunnya dari perspektif etik yang bisa menolong agama, ya, yang bisa menolong kehidupan bersama. Dan menurut hemat saya etika publik based on Pancasila, dia menjadi fondasi yang penting karena dia menjamin ekualitas, dia menjamin kesetaraan kita. Ya, dia bisa menjadi sebuah sumber etik yang memungkinkan kita untuk membangun etika masing-masing. Dan kalau dia misalnya tidak, saya kira itu juga akan menyulitkan kita. Ya, jadi itu. Kemudian saya melihat juga kebudayaan sebagai sumber etika kebangsaan. Saya kira
ini saya kira saya tidak akan banyak ya. Saya hanya mau mengatakan Indonesia ini kaya sekali. Kaya betul. Kita punya di Maluku itu kita punya pela gandong. Walaupun ada yang mengatakan kepada saya, John, you memilih pela gandong itu terbatas sekali. Pela gandong itu hanya terbatas di antara kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Saya akui itu benar ya. Tapi paling tidak pela gandong telah mendorong kita untuk mengkonstruksikan sebuah etika based on tradition. Itu poin saya. Itu poinnya. Bagaimana kemudian etika pela-pela itu bisa menjadi sebuah national kalau dia hanya lokal genius. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah national genius? Saya kira itu tugas strategi kebudayaan untuk mengatakannya, untuk menjelaskannya. Dan cukup kita bisa menjadikan Pancasila sebagai national genius. Sebuah fakta dari religiusitas masyarakat kita dan dia bisa menjadi sumber etik bagi kita. Ya, dan oleh karena itu, Ibu Bapak, saya melihat bahwa etika publik yang mau saya usung ya, sejauh mana kita menyadari fakta pluralisme. Fakta pluralisme ini harus kita sadari betul. Pluralisme ini tidak hanya sebuah paham ideologis, tapi pluralisme menurut hemat saya dia harus menjadi sebuah apa ya, sebuah sebuah lingkungan etik. Ya, dia tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah fakta given kemudian kita kita begitu-begitu saja. Akibatnya yang terjadi di Indonesia sekarang sebetulnya kita lagi plural plural shock sekarang ya, bukan culture shock. Plural shock. Oleh karena apa kita tidak menjadikan pluralisme sebagai sebuah fakta dari lingkungan etik. Dan kita ingin menggalinya dari sebuah tradisi bersama untuk kemudian kita mengatakan ini sebuah tradisi yang penting. Jadi teman-teman, cara pandang kita memang harus mengalami proses perubahan yang serius ya, cara pandang kita. Dan oleh karena itu misalnya saya memilih Pelah dengan dasar yang saya anggap selama ini kita kita selalu apa? Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang decolonize metodologi ya, dekolonisasi metodologi. Jadi dekolonisasi itu maksud saya begini ya, kita selalu percaya kita konteks of apa konteks of justifikasi misalnya. Sebagai yang pertama konteks of justifikasi. Kita selalu percaya bahwa pemikiran-pemikiran Barat, etik Barat itu paling benar dan kita merujuknya ke situ. Kita tidak menjadi koki, tapi kita menjadi penjual. Kita konteks of justifikasi. Pembenaran etik secara Barat kita akui final. Saya kira itu ada kelemahan kita di situ. Ada konteks yang lain, konteks of discovery. Apa ya konteks of discovery? Kita menemukan kebenaran-kebenaran secara lokal. Kita menjadi juru masak. Ya, tradisi-tradisi lokal kita menjadi konteks of discovery. Ya, kita menemukan kebenaran-kebenaran lokal secara secara kuat supaya apa kita bisa melahirkan perspektif-perspektif pemikiran baru. Di sini tentu saja kita membutuhkan kontekstualize. Proses kontekstualize menjadi sangat penting sekali untuk kita lakukan ya, dan oleh karena itu saya selalu mengatakan misalnya perspektif-perspektif misalnya perspektif human nature ya atau reason di dalam perspektif etik ya dia bagi bangsa-bangsa barat dia sangat private sekali. Tapi bagi kita dia bisa menjadi sebuah yang sifatnya publik ya dia sangat dia apa ruang-ruang publik dengan kesadaran publik yang lebih terbuka. Pemahaman-pemahaman seperti itu yang saya maksud ya. Kita mesti mencari konteks of discovery untuk menemukan kebenaran-kebenaran di mana kita bisa mendapatkan
kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih kreatif, yang lebih dinamis. Penemuan-penemuan teori baru yang mesti kita cari. Dan oleh karena itu kita mesti lebih kritis. Pondasi-pondasi etik yang selama ini didasarkan pada sumber-sumber agama, saya tidak mengatakan itu tidak penting. Itu penting dan itu perlu, tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menjelaskan tentang Indonesia sebagai sebuah lingkungan etik. Itu tidak cukup. Kita mesti mencari basis yang kuat untuk itu, ya Ibu Bapak ya. Teks-teks kitab suci, misalnya yang kita jadikan selama ini sebagai sumber-sumber etik. Saya kira itu penting, tetapi itu mesti kita juga lihat ya secara baik. Jadi berani kita mencerahi diri kita sendiri secara di dalam apa ya, di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, di dalam mindset kita, dan hanya itu yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan ini betul-betul kita pulihkan. Kita memulihkan etik untuk apa? Untuk kemanusiaan. Kita memulihkan etik untuk apa? Untuk kehidupan kebangsaan kita. Bukan untuk etik itu sendiri, tapi kita ada di situ. Dan oleh karena itu dengan bertumpu pada Pela Gandong, saya kemudian mencari sebuah paradigma etik. Dan saya merasa selama ini, Ibu Bapak tahu, selama Orde Baru Pela Gandong itu dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatakan stabilitas pemerintahan. Jadi tradisi yang sebetulnya penting digunakan, dijadikan alat untuk stabilitas kepentingan kekuasaan untuk waktu yang lama. Dan kita mau orang bilang orang Ambon itu bisa toleransi, orang Ambon itu bisa toleransi karena ada lokal. Enggak, itu bukan itu. Itu bagian dari politisasi tradisi dan menjadikan tradisi itu betul-betul tumpul. Dan dia tidak mengembangkan kemandirian masyarakat. Dia tidak menjadi spheres of ethics. Ya, karena dia mengajarkan banyak hal. Dalam Pela Gandong, saya mencatat beberapa hal yang saya lihat sebagai spheres of ethics. Dan dia bisa menjadi etika publik bagi kita. Dan saya kira itu yang saya kemukakan di dalam disertasi saya. Yang pertama, dia mengajarkan kita tentang hormat kepada kehidupan. Dia mengajarkan kepada kita tentang solidaritas dan keadilan. Dia mengajarkan kepada kita tentang toleransi dan kebenaran. Dia mengajarkan kepada kita kesamaan hak dan kedudukan. Dan dia mengajarkan kepada kita tentang dialog dan kerjasama kemanusiaan. Itu public ethics. Saya pernah ikut satu seminar di Satya Wacana tentang Sabuai. Yang tulis pernah mahasiswa saya ya, dia dari Ambon pindah. Dia kalau nggak salah Ibu Iren yang bimbing ya. Saya tidak tahu siapa yang bimbing. Ya. Saya tidak tahu. Ibu Bapak, saya datang ke Sabuai. Salah satu jurnal saya tulis tentang persoalan Sabuai. Ya. Saya merasa sangat-sangat memilukan sekali dan menurut hemat saya ada kutub sumber daya yang penting saya kemukakan. Orang yang punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi mereka miskin. Mereka miskin. Kenapa? Para pemimpin kita tidak punya cultural ethical leadership di dalam kepemimpinan mereka. Mereka tidak punya. Mereka mengeksploitasi semua dan menghancurkan tatanan masyarakat. Tidak lagi menghormati tradisi, tidak lagi menghormati adat, tidak lagi menghormati. Dan itu terjadi oleh karena mereka tidak punya cultural ethical leadership. Mereka tidak menjadikan Pancasila sebagai sumber etik di dalam seluruh leadership mereka. Itu yang terjadi dengan pemimpin kita sekarang ini. Rakyat miskin. Dan oleh karena itu, kita harus mempersoalkannya. Kalau saya mengatakan kita harus kembali kepada Pancasila sebagai sumber of etik, spheres of ethic, saya kira dia sangat penting berpengaruh kepada semua sektor kehidupan kita. Nah, kalau itu tidak, bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Ya, Ibu Bapak semua. Jadi saya kemudian ada juga di dalam tulisan saya mengutip juga pemahaman etika
apa Pancasila Undang-Undang 45 sebagai sumber etik kebangsaan, saya meminjam apa yang dikemukakan oleh John Titeley. Ya, saya tidak usah membacanya karena waktu saya sudah hampir habis. Tapi yang mau saya katakan adalah dengan mengutip apa yang dikemukakan oleh John Titeley. Saya kira kita kenal John Titeley. Dia bekas dosen saya dan dia sekarang dengan saya satu alma mater UKIM. Ya, saya mengatakan bagi saya Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah jantung dari etika kebangsaan. Menghidupi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45 secara lurus berarti memelihara Indonesia yang utuh, Indonesia yang jumawa, yaitu Indonesia yang menerima perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Sekaligus titik tolak membangun sebuah negara kesatuan. Ide negara kesatuan itu adalah penerimaan atau satu afirmasi sosial politik, sosial kultural, dan etik teologis tentang realitas kebinekaan. Bapak yakin nggak memunculnya Indonesia atau lahirnya Indonesia tidak hanya sebagai sebuah fenomena hukum, tapi lahirnya Indonesia sebagai juga kesepakatan-kesepakatan etik yang terlahir. Itu yang kita punya. Ya, kalau itu tidak kita punya, ya kita berharap apa lagi, ya. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak dalam konteks pluralisme Indonesia, oleh kesadaran kebangsaan yang baru, maka bangsa telah dipahami sebagai identitas bersama dari semua suku bangsa dan subsuku Nusantara. Bangsa tidak dipahami dalam arti fragmentaris, yang karena itu membuat kita berhasil menggeserkan paham-paham federalisme. Ya, itu pernah terjadi kan bangsa kita. Saya punya tesis magister di Satya Wacana yang saya terbitkan juga adalah tentang RMS yang sering dikatakan sebagai separatisme dan itu menurut hemat saya tidak etis dilakukan, ya. Dan oleh karena itu saya membantah itu. Saya membantah itu dan saya bilang bagaimana RMS dilihat secara baru dalam perspektif multidimensi. Supaya kita bisa melihat tentang plausibilitas yang penting sebagai kesadaran kemanusiaan yang tumbuh. Dia bukan bukan semata-mata sesuatu yang separatis begitu saja, ya. Saya mengakui ini mau mengakhirinya. Saya mengakui tidak ada satu paham etika yang ideal, termasuk etika publik. Kalau saya mengakui tentang dekolonisasi metodologi, saya menerima itu, maka kita tidak bisa menerima sebuah paham etika yang final. Tidak bisa. Asumsi-asumsi etik yang dibangun misalnya Christian realism, ya, kemudian Gustavo Gutierrez dengan apa praksisnya, ya, dan Howard Walsh dengan naratif etik, atau Tiemann dengan gagasan-gagasan etiknya. Saya kira itu bukan sesuatu yang bisa kita terima begitu saja. Itu tidak harus kita jadikan. Saya mengakui tidak ada satu paham etika yang ideal. Etika publik dan etika kebangsaan pun menurut hemat saya selalu di dalam konteks dan dinamika publik dan bangsa. Kita bisa bicara sekarang, ya, dalam keprihatinan kita, kegelisahan kita tentang rapuhnya kebangsaan kita. Dan oleh karena itu kita ingin mencari etika publik Indonesia based on Pancasila sebagai spirit of ethics. Tapi mungkin besok arah kehidupan berbangsa kita bisa jadi lain juga. Ya, untuk membuat arah tidak jadi lain, saya kira mari kita konsisten pegangnya. Saya kira di situ kita konsisten betul, kita tahan dia di situ. Bagaimana caranya kita tahannya? Kita mesti mencari, selalu menemukan apa konteks of discovery yang baru, ya, supaya kita bisa mencarinya. Jadi sebagai bangsa, sebagai the spirit of ethic, Indonesia juga berubah secara dinamis di dalam arus perubahan social spheres, ya. Kita mengalami perubahan-perubahan Indonesia yang sekarang luar biasa. Di dalam kekristenan saja kita sedang menghadapi apa itu Kristen progresif dan lain-lain, ya. Saya kira itu lagi banyak. Mungkin teman-teman, saya kira apa maksud namanya juga saya tidak tahu. Jadi keputusan-keputusan etik kontekstual itu, ya, harus harus juga kita lihat. Jangan sampai kita disandra oleh keputusan-keputusan etik yang tidak bisa keluar
Dari situ saya tiba pada kesimpulan bahwa rumusan pemahaman bahwa bila kita melepaskan pegangan dari nilai dasar yang diakui sebagai kebaikan dan kebajikan dan kearifan tertinggi bangsa, dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang 45, maka kita akan mengalami destruksi etik kebangsaan yang parah. Itu posisi saya. Kalau kita mau membangun etika publik Indonesia, ada di situ. Berani kita lepas, kita akan mengalami destruksi etik dan bangsa ini akan runtuh. Ya, dan tidak cukup hanya berpegang pada hukum, sebab hukum selalu bisa dinodai dengan kepentingan kekuasaan. Kita harus menjadikan spirit of etik kita, sumber etik kita, yang bisa mengatur kehidupan bersama secara benar, ekualitas. Saya kira kesetaraan ini menjadi sangat penting. Dan menurut, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada satu sistem demokrasi di dunia ini yang bisa menjamin kesetaraan kita dalam perspektif kemajemukan di Indonesia. Tidak ada. Kita butuh eksperimentasi demokrasi kewargaan yang lebih inklusif. Dan saya kira teman-teman di Satya Wacana pasti bisa merumuskannya. Saya kira kalau itu kita lepas destruksi kebangsaan yang parah dan tanpa sadar kita menggeserkan historisitas bangsa yang telah diproklamasikan 17 Agustus. Ibu Iren, saya ingin sampai di situ ya. Nanti kita bicara lagi ya, bicara lagi untuk apa yang ya. Jadi bagi saya sebagai etika publik maka Pancasila harus masuk di dalam level of beliefs. Ini mungkin ya, level of beliefs dari masyarakat dan dipraktekkan dalam semua keputusan publik di setiap negara. Kalau dia bisa menjadi level of apa ya, belief, keyakinan kita mendasar, dan dia masuk dalam setiap keputusan negara, saya kira kita bisa selamat. Nah, tanpa itu kita akan gagal mengelola kemajemukan Indonesia. Kalau kita belum punya sistem demokrasi kewargaan yang inklusif, yang bisa menampung kesetaraan kita, mari kita menjadikan etika publik sebagai level of beliefs kita untuk menyatukan bangsa kita. Ya, kalau itu tidak kita lakukan, kita akan kehilangan banyak hal. Terima kasih banyak Ibu Iren, pikiran-pikiran sementara yang bisa kita diskusikan. Terima Sekian kasih dan banyak, Profesor Hulesin. Teman-teman peserta, mari kita beri aplaus untuk Pak Hulesin yang sudah membakar semangat pemikiran kita juga, dan sudah banyak nih yang menulis tanggapan dan pertanyaan, Prof. ya, Saya akan mempersilahkan 5 orang penanggap ya pertama. bicara aja lah, enggak usah tulis, Ya, bicara aja, ya, Ibu Iren. nanti Ya, langsung berbicara ya. aja ya. Saya Uh, saya harus bilang, saya tidak memberi jawaban yang saya ingin kita diskusi ya. ya, Saya sebab mari kita mencari apa ini yang kita dapat atau kita bisa mendapatkan yang lain. Dan saya selalu mengatakan kita harus tetap memiliki konteks of discovery untuk mendapatkan sebuah hal yang baru. Silakan Ibu Iren. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama mahasiswa program studi Magister Sosiologi Agama Bapak Otniel. Lalu yang kedua juga mahasiswa program studi Magister Sosiologi Agama Yesika. Lalu yang ketiga ada mahasiswa prodi S1 Ilmu Teologi Kristian. Lalu yang keempat ada mahasiswa program studi Magister Sosiologi Agama Brando. Dan yang terakhir ada mahasiswa program studi Doktor Sosiologi Agama. Jadi lengkap. Semua program studi sudah memberi tanggapan nih. Saya persilakan satu persatu, silakan menghidupkan kamera teman-teman dan menyampaikan langsung saja kepada pembicara kita tanggapan teman-teman. Dimulai dari Otiel, silakan. Baik, terima kasih Ibu Iren atas kesempatannya, dan terima kasih untuk Prof. John yang sudah menyampaikan materi tentang etika publik. Jika Prof. tadi juga mengakui bahwa etika publik bisa jadi tidak ideal menurut orang lain, tapi menurut saya sendiri itu ideal, Pak. Apalagi relevan dengan konteks Indonesia. Kemudian ketika saya kelindankan dengan krisis moral yang ada dalam negara kita ini, misalnya dalam dunia digital, Pak. Ini kan akhir-akhir ini
netizen Indonesia ini sangat terkenal dengan ungkapan-ungkapan kebenciannya, Pak. Misalnya kalau di politik, kita bisa melihat unggahan-unggahan atau komentar, atau bahkan lebih lanjut ketika dunia sepak bola Indonesia kalah. Bahkan ketika kalah pun bukannya sportif, tapi menyerang negara yang menang. Misalnya salah satu negara di benua Afrika. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang sangat rasis terhadap negara luar dan dibaca secara publik. Nah, saya suka ketika Bapak menggunakan kata publik dan ketika etika publik ini diaplikasikan. Nah, pertanyaan saya ini mengacu pada dunia digital, terutama ketika kita berangkat dalam konteks Indonesia. Karena teori Bapak ini merupakan warisan bagi kami murid. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai pakarnya, bagaimana konfigurasi etika publik bagi pengguna media sosial yang beragama, nyatanya mereka beragama karena berasal dari Indonesia, agar mematuhi kode etik dalam mengaplikasikan media sosial. Sehingga netizen Indonesia itu sangat mencerminkan nilai keagamaan dalam mereka mengekspresikan diri di dunia yang penuh dengan publisitas. Terima kasih. Bu Iren. Langsung ditanggapi, Prof? Ataukah Ya, mau? Ya, ya langsung aja. Silakan. nanti saja lebih baik yang berikut-berikut aja supaya bisa 5 orang teman ini saya. Oke, baik. Baik, siap. Ya. Jessica, dipersilahkan. Apa ini? Baik, terima kasih Bu Iren atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Prof atas argumen-argumen yang Namanya diberikan siapa? kepada Namanya kami. siapa? Namanya? Namanya Jessica, Prof. Oh, Jessica, ya. Ya, terlalu semangat jadi lupa perkenalkan diri. Terima kasih Prof atas berbagai argumen yang boleh Prof berikan kepada kami ketika kami mencoba untuk memahami tentang apa itu etika publik di konteks Indonesia. Setuju dengan pemahaman Otniel bahwa ini adalah warisan kepada kami yang boleh belajar tentang sosiologi agama dan kami boleh belajar tentang etika. Langsung saja pada pertanyaan saya Prof, ketika tadi Prof menjabarkan bagaimana nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas atau keberagaman yang ada di Indonesia dengan melihat tulisan Prof ketika Prof mencoba untuk menjabarkan atau berargumen tentang etika publik dengan Pela Gandong. Pertanyaan saya, apakah ada konflik antara agama dan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dengan prinsip-prinsip etika publik? Di mana yang kita tahu atau yang saya tahu prinsip-prinsip etika publik yang Prof usungkan ada akuntabilitas, integritas, keadilan, dan kepemimpinan yang melayani. Bagaimana apakah dari antara ketiga kepentingan itu ada konflik antara ketiga kepentingan itu, dan bagaimana cara menyeimbangkannya dengan melihat dari sudut pandang etika publik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Biran. Terima kasih, Jessica. Penanya berikutnya, mahasiswa S1, Christian. Dipersilahkan, Christian. Sekali lagi, Christian, dipersilahkan. Oh ya, Baik. oke. Silakan. Oke, nama saya Chris. Saya ingin bertanya tentang bias agama. Jadi saya sangat tertarik dengan konflik di Maluku yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat tragis di Indonesia begitu. Di mana konflik ini kemudian melibatkan ketegangan antara etnis dan agama yang kemudian dampaknya sangat luas secara sosial, ekonomi maupun politik. Dalam situasi ini kemudian saya berpikir bahwa keputusan publik dan tindakan pemerintah menjadi sangat krusial.
di mana etika publik ini menyangkut prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang kemudian seharusnya menjadi dasar untuk mengambil setiap keputusan dan tindakan pemerintah itu. Namun kemudian ada kekhawatiran bahwa bias etnis dan agama ini dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan tersebut, yang kemudian dapat memperburuk keadaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bias etnis dan agama mempengaruhi keputusan publik dan tindakan pemerintah terhadap konflik di Maluku, serta sejauh mana hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip etika publik di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Christian. Penanya yang keempat, mahasiswa program studi Magister Sosiologi Agama. Ini mahasiswanya Prof. juga, Brando. Silakan Brando. Oh, Brando, ya silakan Brando. Terima kasih, Ibu Ren. Ya, ini guru saya, beliau tidak hanya berbicara ketika tentang etika, tapi beliau ini juga tunjukkan lewat tindakan. Saya tahu beliau sosok yang sangat luar biasa buat kita di Maluku ini. Ya, saya puji-puji. Ya, Prof, ini tulisannya sangat menarik ketika kita bicara tentang etika publik. Namun di sini saya ingin menanggapi terkait dengan pernyataan Prof tadi bahwa terkait dengan etika sosial dan etika publik. Prof menyampaikan bahwa etika sosial lebih individual dan dia muncul secara spontan. Seakan-akan etika publik ini lebih responsif. Nah, saya di sini ingin melihat lain. Saya melihat bahwa seakan-akan Prof ingin melihat terlalu mensederhanakan etika sosial, Prof. Ketika kita bicara dalam tataran ilmu pengetahuan, saya melihat bahwa etika sosial ini merupakan bagian dari filsafat praksis atau terapan. Dan ketika kita bicara etika sosial, maka kita akan melihat terkait dengan tanggapan terhadap masalah-masalah sosial, Prof. Ketika kita akan melihat masalah politik, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, lingkungan, dan lain-lain seperti tadi Prof sudah uraikan. Apa persoalan dalam masyarakat akan menjadi akan menjadi tanggapan dari etika sosial. Maka ketika kita juga bicara dalam aras nasional, ketika tadi Prof bicara etika kebangsaan, saya melihat bahwa Pancasila merupakan etika sosial Indonesia, Prof. Nah, maka bagi saya kurang sependapat ketika Prof melihat bahwa etika sosial lebih individual. Mungkin itu tanggapan saya terhadap penyampaian Prof tadi. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Brando. Yang terakhir, mahasiswa program Doktor Sosiologi Agama, Prof. Pak Yan Ya. ini juga sementara menulis tentang etika. Dipersilakan Pak Yan. Baik, Mari, terima Pak kasih Yan. Bu. Terima kasih Bu Iren. Selamat pagi teman-teman. Spesial salam hormat untuk Prof selaku Terima kasih banyak. senior kami di DSA yang saya tahu sebagai buah sulung ya DSA UK SW. Benar, ya. Tadi Bu Iren sudah menyebut bahwa saya sedang menulis tentang etika juga, dalam hal ini etika yang berbasis kearifan lokal. Dan semakin terinspirasi dengan paparan-paparan Prof tadi mengenai jalan baru paradigma etika di Indonesia, yang mana dalam paparan Prof tadi saya simak banyak mengangkat tentang tradisi kebudayaan sebagai sumber etik. Nah, dalam hal ini secara singkat saya bertanya, Prof, bagaimana menempatkan etika yang berbasis kearifan lokal, baik itu dalam kebudayaan, tradisi adat istiadat, kemudian agama, dalam konteks etika publik di Indonesia. Yang kedua, apakah kita bisa menyebut bahwa etika publik Indonesia itu adalah etika hibrid yang berbasis Pancasila? Mengingat konteks Indonesia ini adalah
majemuk dari sara, suku, agama, dan ras. Nah, di mana sumber-sumber etika itu berasal dari suku tadi dalam bentuk tradisi, kebudayaan, etika agama, kemudian etnis. Belum kita berbicara soal etika yang spesifik tentang profesi. Demikian Prof, secara singkat, dan berharap lebih lanjut diurai lagi tentang posisi etika yang berbasis kearifan lokal. Saya sementara menggali etika manusia Toraja yang berbasis kearifan lokal. Terima kasih Prof. Terima Ya, kasih Pak Yan. Mari silakan Prof. terima kasih Bu Iren. Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, dan saya kira saya memberi apa ya? Saya tidak menjawab, saya memberi pikiran saja ya, kawan-kawan. Tadi saya sudah katakan tidak ada satu pemikiran etika yang final ya. Kita terbuka terus mencarinya ya. Brando boleh saja ya, saya tidak keberatan, setuju juga, tidak setuju juga gak apa-apa ya, saya kira itu baik ya. Saya juga tidak mengatakan sama sekali mengabaikan etika sosial, saya malah mengatakan kelanjutan, saya melanjutkan arah baru, bukan sama sekali meniadakan etika sosial ya. Saya kira itu ya. Saya juga mengkaji pikiran-pikiran Reinhold Niebuhr ya, ketika social gospel ya, social gospel, kemudian industrialisasi, mengapa orang butuh tentang apa ya, pikiran-pikiran sosial Kristen di dalam fakta-fakta semacam itu ya, nyataan-nyataan semacam itu. Saya juga membaca, saya juga mengkajinya ya, saya juga mengkaji. Saya kira itu kaya ya. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Relasi-relasi itu perlu sekali. Silakan Brando ya, yuk tetap dengan posisimu, tidak ada masalah itu. Tapi saya ingin mengatakan juga, saya ingin juga mencari sesuatu arah yang perlu juga untuk menjembatani kesenjangan politik, sosial, kemasyarakatan di era kebangsaan kita ini. Dan oleh karena itu, pilihan saya jatuh ke etika publik. Ya, itu tidak mengabaikan sama sekali etika sosial. Saya kira posisi teoretik metodologi bisa kita pertanyakan. Ya, saya kira masalahnya di situ ya. Selalu mesti kita berpikir metodologis. Kalau kita tidak berpikir metodologis, kita akan jatuh kepada sesuatu yang keliru juga ya. Silakan kalau Anda punya metodologi yang baik untuk mengatakannya, why not? You can keep going. Ya, saya kira itu. Yang kedua, konflik ya Ibu Yasiska. Konflik terjadi ya, konflik terjadi ya. Bagaimana cara mengatasinya? Gereja, kalau saya lihat ya, bagaimana kita mencari local genius, bagaimana kita mengembangkan supaya konflik nilai budaya ini bisa kita jembatani secara baik ya. Menurut hemat saya, jalan terbaik untuk itu adalah contextualize. Kita bisa belajar teologi contextualize itu kita bisa melakukan untuk menjembataninya. Apa? Gereja-gereja tertentu juga nggak berani untuk mengambil budaya ya sebagai sesuatu yang penting ya. Saya kira kita belajar tentang apa, buku yang sangat terkenal, saya lupa judulnya, tapi Christ versus Culture dari siapa ya. Kemudian ada beberapa ideal type yang kita bisa lakukan itu supaya kita bisa mencari rujukannya. Itu bisa, saya kira Ibu Yesiska bisa dicari di situ ya. Christ about culture, Christ and culture in paradox, dan lain-lain ya. Itu bisa kita cari supaya kita bisa mendapatkan keseimbangan baru. Ingat betul, ideal type itu sangat berkaitan dengan pilihan orang yang menghasilkannya. Kalau dia punya pilihan tertentu, dia akan punya teorinya seperti itu. Ibu Yesiska bisa membangun teorinya. Ya, apakah Christ about culture, Christ in Christ paradox, dan lain-lain ya. Itu saya lupa ada 4 atau 5 itu. Saya kira itu bisa dicari untuk menjembatani kesenjangan itu. Tetapi di GPM
Itu juga ada orang yang masa itu kasih masuk pela di dalam gereja. Selalu orang melihat bahwa di sana ada apa ya, ada sesuatu yang sakral yang tidak boleh ya. Misalnya janji, sumpah pela. Orang bertanya, how far nilai-nilai tete nenek moyang masuk nggak di situ? Ya, saya bilang emangnya kalau tete nenek moyang punya punya sumpah itu apa nggak boleh ya? Boleh juga tuh. Kristus itu bekerja beyond bagi saya, beyond culture. Apa yang menjadi fokus dari Kristus adalah kemanusiaan, human nature. Kemanusiaan itu menjadi penting. Oleh karena itu, fokus saya di situ. Fokus saya di situ, ya. Konflik itu selalu ada dan kita mencari jembatan untuk itu dan kita membuka ruang-ruang untuk itu, ya. O'Neill, krisis moral, ya, O'Neill, kita tidak bisa menghindari proses-proses ilmu teknologi digitalisasi sekarang ini. Betul ada implikasinya hoax, betul ada hate speech, macam-macam. Sekarang ini ya betul ada. Tapi dan oleh karena itu mengapa ketika pandemi misalnya ya, ketika pandemi gereja menggunakan media sosial ini betul-betul efektif. Kenapa? Tanpa itu kita akan kehilangan momentum untuk dan oleh karena itu sekarang ada teologi yang sudah mulai introduce teologi digitalisasi. Hotmail. Teologi digitalisasi untuk apa? Untuk juga melihat tentang nilai-nilai yang juga bisa mengganggu AI itu ya, artificial intelligence sekarang ini ya, komputer pintar itu, komputer cerdas. Kalau saya boleh pakai istilah itu untuk artificial intelligence sekarang ini ya. Di Jerman orang masuk gereja, orang mendengar orang tidak lagi mendengar orang berkhotbah, tetapi mendengar AI berkhotbah, artificial intelligence. Suatu saat tidak ada lagi driver, tapi mobil bisa dikendalikan dengan artificial intelligence. Itu perkembangan yang kita hadapi. Dia bisa mendestruksi etik, bisa terjadi. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana kita mengembangkan balancing di dalam perspektif etik untuk melihat destruksi yang bisa kita hadapi, krisis yang bisa kita hadapi. Di mana kemanusiaannya kalau suatu saat mobil bisa dikendarai oleh artificial intelligence? Kalau para pendeta, berapa banyak para pendeta yang sekarang sekolah di teologi di Satya Wacana, kalau suatu saat orang tidak lagi pakai pendeta untuk berkhotbah, tapi artificial intelligence. Itu fakta yang juga sedang kita hadapi. Dan jangan teman-teman anggap itu sepele, itu serius. Itu serius sekali. Kita sedang persoalannya adalah relevansi etik yang macam apa yang mau kita jemput. Menurut hemat saya, menurut hemat saya, bisa sosial etik, tetapi juga bisa public etik untuk kita jemput bola perubahan itu. Ya, dan kalau itu tidak kita lakukan, ya saya kira itu pasti bisa ya kita melakukan. Mengenai bias agama ya, konflik Maluku. Teman-teman, saya berani mengatakan satu hal. Saya terlibat penyelesaian konflik Maluku, saya pelaku. Saya pelaku sampai kepada Malino II oleh JK, Ranto, SBY. Malino II itu tidak menyelesaikan konflik. Jangan lupa itu. Siapa yang bilang Malino II itu menyelesaikan konflik? Malino II itu menghentikan kekerasan. Ya, Malino II itu. Dan hasil dari itu, tim independen yang dipercayakan oleh hasil Malino untuk tim independen merumuskan apa penyebab konflik Maluku sampai sekarang tidak ada hasilnya. Bung tahu ya, tidak ada hasilnya. Tetapi konflik Maluku itu berhenti. Konflik Maluku itu berhenti ketika energi konflik itu melemah. Ketika energi konflik itu melemah.
Ya, dengar suara saya ya. Ibu dengar suara saya? Dengar, Prof, dengar. Oh, dengar. Oke. Energi konflik itu melemah antara lain Christine, Chris, antara lain adalah ketika Laskar Jihad tinggalkan Ambon. Laskar Jihad tinggalkan Ambon. Itu satu. Apakah kemudian you bisa berkesimpulan ada bias agama di situ? Silakan saja. Saya tidak akan mengatakannya. Itu satu. Tetapi yang kedua, korban terbunuh. Banyak korban terbunuh bukan karena kenal perang, tapi karena peluru. Orang Ambon, Islam dan Kristen bisa merakit senjata, tetapi mereka tidak bisa merakit peluru. Pertanyaan saya adalah dari mana mereka mendapat peluru? Anda bisa berkesimpulan. Saya tidak akan mengatakannya ya. Anda bisa berkesimpulan. Dan oleh karena itu, saya selalu mengatakan konflik Maluku itu ada berbagai teori yang dikembangkan. Ada teori konspirasi, ada teori RMS, ada teori radikalisme, ada teori macam-macam itu ya. Saya ingin saran kepada Anda untuk mari kita kembali melihat bukan Maluku sebagai basis konflik lagi, tapi kita melihat Maluku sebagai eh, laboratorium damai. Mungkin itu baik cara pandang kita. Kita bisa mengatakan biasnya dan segenap-segenapnya ya, tapi saya kira itu yang mau saya usulkan ya. Betul, saya tahu betul ada banyak orang mengatakan keputusan-keputusan pemerintah ada ketidakadilan karena agama ya. Jadi sebagai seorang akademisi, seorang pendeta, saya mau positive thinking. Saya mau positive thinking ya. Saya kira Maluku itu harus kita benahi dengan kesadaran yang tinggi sebab ketegangan-ketegangan agama itu selalu sebetulnya itu yang saya bilang. Saya berani untuk tiba pada menggali tradisi Pela untuk menjembatani kesenjangan. Itu itu antara lain di situ masalahnya ya. Antara lain di situ masalahnya. Ada bias ada. Dimanapun, dimanapun bukan cuma di Maluku, bias itu ada. Kalau orang mengatakan gubernur harus Kristen dan wakil harus Muslim, itu bias. Itu bias. Kenapa tidak Kristen-Kristen aja atau Islam-Islam saja? Kenapa harus Islam dan Kristen? Itu bias. Tetapi kalau itu untuk harmoni, kalau itu untuk kepentingan bersama, why not? Saya kira itu ruang-ruang itu mesti terbuka juga ya. Kita mesti terbuka juga untuk melihatnya secara matang. Ya, Pak Yan untuk disertasinya ya untuk etika yang berbasis kearifan lokal. Saya dukung ya, saya dukung ya, Ibu Iren, saya dukung, saya bisa jadi konsultan juga kalau mau ya, saya dukung ya, saya dukung. Apalagi Toraja ya. Saya Terima kira kasih, Prof. ya, saya dukung Bung. Ya, saya kira mungkin ya Bung bisa mengatakan salah satu yang sudah ditulis antara lain etika publik saya ya, saya kira itu. Tapi Siap, Prof. Siap. saya kira kekayaan kita harus kita gali sebagai sumber etik. Jangan kemandirian masyarakat itu juga kan harus kita pertimbangkan. Pemerintah sering mengeksploitasi budaya-budaya lokal kita untuk kepentingan pariwisata. Orang datang ke Toraja untuk kepentingan pariwisata. Orang budaya apa di Papua itu ya, orang-orang Papua dibawa sampai kemana-mana itu untuk kepentingan pariwisata. Itu eksploitasi untuk kepentingan pariwisata. Dan itu politikal. Yang mau saya lihat adalah bagaimana kemandirian masyarakat menjadikan kultur mereka, membuat mereka mandiri dan mereka survive. Di situ mereka bisa membangun kehidupan bersama, toleransi. Mereka bisa membangun kebenaran yang hakiki. Mereka bisa membangun. Bukan dieksploitasi. Itu yang saya maksud. Dan oleh karena itu saya kira etika publik menolong. Ya, salah satu ya menolong. Ibu Iren, saya kira itu jawaban saya. Ya, saya Terima kira itu. kasih. Ya. Prof, masih ada beberapa orang yang sudah menulis pertanyaan.
Apakah Ya, boleh kita ambil untuk terakhir? boleh, Bu. Sesi Apa saja, kedua Bu? sekaligus terakhir. Ya, Ada Nadia, mahasiswa program studi MSA. Lalu ada Reski, Yohanes, dan Ricardo, bisa mahasiswa dibaca ya, program Ibu ya. Saya S1. kecil tulisannya, coba dibaca. Saya baca. Mereka menyampaikan secara langsung, boleh, Prof? Boleh. Ya. Lalu ada Batara, juga S1. Dan yang terakhir ada Pak Pendeta Martinus Ngabalin, mahasiswa program Doktor Sosiologi Agama. Silahkan dimulai dari Nadia. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, Prof. Yuni dan juga Ibu Iren. Ini dua dosen etika yang sangat menginspirasi. Ya, saya langsung masuk saja dalam pertanyaan. Bagaimana, Prof, etika global itu dapat diterapkan antar agama ketika adanya kelemahan dalam peran tokoh agama dalam mengakomodasi umatnya terhadap adanya perbedaan, dan juga bagaimana adanya juga kelemahan kesadaran komunitas terhadap adanya perbedaan tersebut dalam konteks masyarakat yang majemuk. Bagaimana etika global itu dapat direalisasikan. Ya, Terima kasih, silakan Bu. ya. Terima Terima kasih. kasih, Terima Nadia. kasih, Berikutnya. Nadia ya. Nadia. Berikutnya silahkan, Reski. Oke, baik Ibu. Izin mengkonfirmasi Bu, suara saya terdengar Bu? Dengar, silahkan, Reski. Baik, terima kasih untuk Ibu Iren dan Prof yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya tadi tertarik atas pernyataan dari Prof Nama saya di awal-awal materi yang menyatakan bahwa untuk membangun suatu bangsa, nama saya Reski Prof. siap. Ya, jadi Oke. jadi tadi saya tertarik dengan apa yang Prof sampaikan di awal materi terkait bahwa untuk membangun suatu bangsa itu tidak hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan infrastruktur saja. Artinya merupakan bangunan-bangunan fisik, tetapi juga perlu yang adanya restorasi moral. Nah, saya teringat dengan satu klip video dari Rocky Gerung di salah satu acara televisi yang mengatakan bahwa ada kasus seorang pria di NTT itu melakukan bunuh diri dengan merobek perutnya dan ususnya karena adanya tekanan ekonomi dan eh, kesulitan-kesulitan ekonomi. Nah, jadi saya teringat dengan kebijakan dari eh, para pejabat publik saat ini, salah satunya adalah pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof terkait kebijakan dari para pejabat publik, khususnya IKN ini. Apakah ini sudah dalam kacamata etika publik itu, apakah ini sudah merupakan suatu kebijakan yang etis bagi setiap masyarakat? Karena pada akhirnya pembangunan ini pun tidak berpihak kepada masyarakat yang miskin dan rentan seperti yang ada di NTT. Akhirnya kebijakan ini juga tidak memenuhi kebutuhan ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Saya ingin mendengarkan komentar dari Prof terkait kasus ini, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Reski. Yohanes, silahkan. Oke, terima kasih Prof atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali karena berbicara mengenai etika, dan sekarang sini saya langsung aja ya Prof mengkaitkan dengan etika dalam politik, karena memang bidang fokus saya terhadap bidang politik ya Prof. Jadi pada saat pemilu itu yang saya dengar-dengar dan saya ikuti bahwa ada salah satu paslon yang melanggar kode etik dalam berpolitik. Sedangkan yang tadi Prof menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar etik dan dasar etis di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, jadi saya minta pendapat dari Prof bagaimana peran dari Pancasila tersebut terhadap pemerintah yang sekarang ini, dan juga apa peran Pancasila dalam kode etik ini untuk pemerintah yang akan datang, karena ini terindikasi bahwa salah satu paslon ini melanggar kode etik. Bagaimana nanti Indonesia ini ke depannya dalam bidang perpolitikan mengenai Pancasila sebagai salah satu kode etik
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Prof. Saya minta penjelasan dari Prof. Terima kasih Yohanes. Berikutnya Ricardo, silakan. Silakan Ricardo. Baik, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Sudah terdengar, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya, Prof. Izinkan saya mematikan kamera karena jaringan saya yang kurang memadai. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana etika publik menempatkan pluralisme sebagai posisi yang sentral dalam pengambilan keputusan etis tanpa merugikan aspek primordial individu. Karena etika publik yang kita bicara di sini dalam konteks Indonesia yang kaya akan pluralitas etnik dan pluralitas agama. Dan selain itu, konteks Indonesia juga masih mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Nah, bagaimana etika publik menempatkan pluralisme sebagai posisi yang sentral? Terima kasih. Terima kasih Ricardo. Yang kelima ada Batara. Silakan Batara. Terima kasih atas kesempatannya Bu Iren dan Prof. Jika kita melihat berita-berita viral beberapa waktu ini kan kerukunan antar umat beragama itu sedang di ujung tanduk begitu. Dan ini bisa dilihat dari kebebasan masyarakat dalam beribadah yang tercoreng. Misalnya Universitas Pamulang, mahasiswa Katoliknya tidak diperbolehkan untuk beribadah. Lalu pertanyaan saya, Bapak sempat mention tentang Pancasila sebagai pedoman etik publik di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman etik publik dapat membangun solidaritas antar umat beragama di masyarakat Indonesia, khususnya menciptakan moderasi beragama di Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara mengajak pemerintah maupun masyarakat untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai spirit of ethic di kehidupan kontemporer masyarakat kita saat ini? Terima kasih. Terima kasih Batara. Yang paling akhir, Pak Pendeta Martinus dari DSA, dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu Iren. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bung. Ya, Pak Pendeta. Ini Gimana, kalau saya masuk kembali DSA, saya lihat bahwa perspektif dasar DSA ini bahwa sulungnya tempatkan etika. Tapi kajian-kajian etika itu menghilang di beberapa disertasi terakhir, Prof, di DSA. Padahal kan harus jujur bahwa orang etika yang tempatkan dia punya dasar. Mungkin tadi teman saya yang Pak Yan ini mungkin orang kedua. Kalau saya baca disertasi alumni UKSW mungkin orang kedua. Jadi mungkin Prof bantu dia juga supaya dia bisa melanjutkan. Saya lihat Prof, saya hadir waktu Prof promosi, kata sama-sama di Askar Seba. Saya waktu itu ingat saya masih kecil, jadi disuruh beli pisang raja, kopi dan sebagainya. Saya lihat ini Bapen, Prof banyak menulis tentang etika publik, etika berwajah humanis, beberapa buku yang merupakan pergulatan kegelisahan Prof pasca Maluku. Apakah ada roadmap atau metodologi baru sehubungan dengan etika supaya pasca isu etika dikembangkan ini dan saat ini mulai hangat kembali, apakah bisa Prof tawarkan supaya etika-etika lokal masyarakat ini kembali dihidupkan kembali? Saya pikir di situ mungkin Prof, sehingga di tengah kesadaran etika mulai digeluti ini, apakah mungkin Prof bisa tawarkan roadmap atau metodologi untuk kearifan lokal itu sebagai basis etik untuk menopang ibaratnya Pancasila sebagai etika bersama berbangsa. Ya, salam buat Prof, tapi juga adik-adik di Ambon, Tuhan berkati. Ya, Bu Iren saya jawab ya. Silakan Bapak. Saya coba menjawab dan saya kira kalau tidak menyentuh, mohon maaf. Sekarang saya pimpin satu program studi doktoral di Ambon, Direktur Program Pasca Sarjana, fokus agama dan kebangsaan. Dan saya kemudian juga mengajarkan tentang demokrasi, tentang nasionalisme. Dan kepada para mahasiswa saya coba untuk mengintroduce juga public ethics. Dan saya melihat bahwa
Kenapa kita membuat agama dan kebangsaan? Karena kita tahu bahwa ini mesti kita lihat secara dialektik ya. Dua isu ini dua isu besar. Kita pernah punya wilayah konflik dan saya mencoba untuk melihat kita ingin membangun Indonesia. Kita ingin membangun Indonesia. Teman-teman, sebetulnya apa yang ada di benak saya sebuah ini bukan sebuah exercise theoretical exercise begitu saja. Tapi saya melihat bahwa apa sih kontribusi kita? Kontribusi DSA Satya Wacana. Saya salah satu ya, kontribusi besar dan saya akui itu ya. Dan saya kira DSA Satya Wacana mesti membuka itu. Mesti membuka itu ya, roadmap-nya bisa dibuka supaya kita bisa memperkaya hasanah teoretik kita, memperkuat Indonesia kita. Itu harus kita buka ya. Apa yang terjadi dengan kita agama dan kebangsaan, kita ingin membuka agar betul-betul pengalaman konflik itu pembelajaran bagi bangsa ini bahwa nasionalisme agama mesti diuji, mesti terus kita telak ya. Misalnya begini, bagaimana orang-orang kecil di daerah pegunungan memahami tentang nasionalisme sementara mereka hutannya dibantas, sementara mereka tidak dapat makan, sementara kayu-kayunya diangkat oleh orang-orang yang berkuasa. Nasionalisme macam apa yang kita bangun di Indonesia? Sementara adat istiadat yang dikuliti sama sekali itu ya. Kita nggak punya apa-apa. Itu yang saya bilang sebagai kutuk sumber daya. Kutuk sumber daya itu adalah kita kaya tetapi faktanya kita miskin. Ya, sumber daya kita menjadi kutuk. Jadi bukan cuma kutuk dari Tuhan saja, tapi kutuk dalam sumber daya kita. Ya, saya kira itu harus, dan oleh karena itu ngapa saya menawarkan tentang dekolonisasi metodologi agar kita bisa maju. Ya, itu Bung ya. Markus, nanti kita ketemu ya. Ya, Nadia, global etik ya, global etik apa pengaruhnya? Nadia tahu ya, global etik itu ya. Global etik itu kan pikiran Hans Kung ya, pikiran Hans Kung ya. Jadi dia memberi konsentrasi pada basic moral attitude of human being. Ya, ada di situ ya, dan diperlukan di dalamnya suatu sistematika termasuk suatu teori filsafat dan teori mengenai nilai-nilai dan norma-norma secara langsung dapat memberi arah bagi proses-proses pengambilan keputusan tertentu. Memang masalahnya adalah bagaimana para pemimpin kita. Itu tadi saya katakan ya, kalau kita tidak punya cultural ethical leadership yang kuat, para bupati, para kepala desa, para lurah, para ketua RT. Kalau if we don't have any, ethical leadership, hancur masyarakat kita. Global etik tidak bisa jalan. Orang babat hutan, mereka diam dan mereka adalah orang-orang yang ikut bermain dalam ketidakadilan itu. Kita tidak bisa, tidak ada jalan lain. Kita harus memperkuat pada basis yang lain. Nah, kalau mereka dapat korupsi, dapat uang, di mana kita mau mencarinya? Kita mesti mencari dan di sini ilmu pengetahuan punya peran, ya. Dan oleh karena itu saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Rhodes tentang tentang science as a vocation. Science as a vocation itu artinya bagaimana kita mengembangkan sains yang juga menolong kita agar kita mampu untuk memberi kontribusi bagi sebuah tatanan keindonesiaan yang baru. Itu kita mesti lakukan di situ. Jadi memang leadership kita. Kalau saya mengatakan Pancasila spheres of ethic, sumber etik, mesti semua orang memiliki itu. Itu nggak bisa cuma kita bacakan setiap 17 Agustus. Tidak sama sekali. Ya. Saya kira di situ ya, Ibu apa tadi ya, Ibu Nadia ya. Saya kira global etik. Rizky, soal apa tadi ya, bunuh diri. Nah, saya tidak mau terjebak di dalam penjelasan secara politikal. Rocky Gerung itu lebih banyak politikal.
Ya, dia menjadi juga inspiring ya, dan saya kira betul saya pernah ikuti itu, dia mengatakan tentang dia membangun IKN tapi ada banyak orang yang perutnya di timur sana kemudian mati ya. Ya, saya kira itu tidak bisa kita jadikan juga sebagai alat ukur kita untuk mengatakan bahwa IKN tidak perlu. Saya kira tidak itu ya. Saya kira saya tidak gitu. Bukan itu maksud saya. Ya, bukan itu maksud saya. Bahwa kita mesti mempertimbangkan aspek-aspek etika dan itu penting. Ketimbang hanya kita berbicara tentang aspek-aspek fisik, membangun bangsa ini. Itu tadi saya katakan itu betul. Ya, oleh karena itu saya mengutip saya tadi, ya. Restorasi etik harus kita bangun. Restorasi etik harus kita bangun. Kita harus mengatakan kepada pemerintah, IKN boleh, tapi IKN harus juga memulihkan restorasi etik. Itu yang harus kita lakukan. IKN boleh, tapi tidak boleh ada orang yang membelah perutnya. Itu yang harus kita lakukan. IKN boleh, tetapi jangan menindas rakyat. IKN boleh, tetapi jangan sampai mengambil tanah-tanah rakyat. Itu yang mesti kita lakukan. Apa dasarnya? Kita mesti punya perspektif etika yang kuat. Dan etika yang bagaimana? Kita berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu kita lakukan, we have do something for this nation. Of course, I do believe that. Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi saya menopang IKN sepanjang IKN memberi respons terhadap kepentingan public etik dan ruang di mana keadilan, kesetaraan bisa kita penuhi. Tapi kalau itu hanya untuk kepentingan, saya tidak setuju. Ya, saya kira ada di situ posisi saya ya. Jadi Pak Yohanes ketika ya soal demokrasi, soal calon ya yang tidak punya etika. You maksud siapa yang presiden terpilih sekarang ya? Ya, saya mau memahami itu ya. Dasmu etik misalnya. Ya, dasmu etik. Ya, saya kira itu ya, teman-teman, itu demokrasi di Indonesia ini menurut hemat saya ada dua level. Demokrasi on procedural levels dan demokrasi on substantial levels. Kita baru melakukan demokrasi on the step of procedural levels. Tapi pada sisi substantial levels, kita masih bermasalah. Itu soalnya kebebasan, kemandirian masyarakat, etika, itu masih bermasalah. Tapi proses-proses di MK yang begitu hebat tidak pernah dipertimbangkan. Itu artinya apa? Kita baru melakukan proses pada procedural level. Bagaimana caranya untuk kita menghentikannya? Kita harus memberi kontribusi pada basis yang kuat. Ya, dan oleh karena itu etika harus menjadi sebuah gerakan massal menurut hemat saya. Ya, keputusan-keputusan etik di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini harus menjadi keputusan dan gerakan massal. Kalau itu tidak dilakukan, kita akan kehilangan segala-galanya. Bangsa ini akan rapuh. Mari kita buat sesuatu untuk bangsa ini, ya. Itu juga yang kalau Anda baca di pidato saya bicara tentang gereja inklusif misalnya. Menerapkan etika publik, gereja harus lebih inklusif. Misalnya bagaimana? Kita pernah punya pandemi ya. Pandemi, bagaimana gereja berpihak kepada kemanusiaan. Kemanusiaan bukan cuma orang Kristen, tapi berpihak kepada kemajemukan bangsa ini. Menolong manusia. Juga orang-orang yang kenal HIV/AIDS, orang-orang yang mereka yang tidak beruntung, itu keberpihakan etika publik mesti menginspire gereja agar gereja juga mesti membenahi panggilan-panggilan profetiknya, panggilan-panggilan diakonalnya. Itu mesti dilakukan. Apa implikasi dari public etik bagi gereja punya performance? Saya kira harus berubah. Persoalan-persoalan gempa, persoalan pandemi, persoalan HIV/AIDS, persoalan macam-macam ya. Dan itu saya tulis ya. Dan bagaimana gereja yang inklusif itu bisa melakukannya. Ya, jadi saya kira di situ ya demokrasi kita, Bung ya Bung Yohanes.
Ya, saya melihatnya masih ada taraf-taraf seperti itu. Bung Ricardo, bagaimana etika publik? Aduh, apa tadi ya? Primordial ya, etika publik. Primordialisme. Bung, saya selalu mengatakan ya, kita kita masih mempunyai persoalan nasionalisme yang etnikal. Ya, kita 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 punya masalah-masalah ada di situ ya. Kita kita belum bisa melepaskan apa primordialisme begitu saja ya. Masih identitas itu menjadi penting. Kita double identity. Saya Ambonese, tetapi juga saya punya identitas sebagai bangsa. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa I'm Japanese. No, I'm Ambonese. Ya, dan saya kira, tetapi pada saat yang sama adalah saya orang Indonesia, Indonesia Kristen. Saya kira itu kita mentransform identity menjadi sesuatu yang penting bagi keutuhan bangsa ini. Ya, gereja-gereja kita masih terkenal sebagai gereja-gereja suku. Dan oleh karena itu proses-proses menjadikan gereja-gereja kita Indonesia itu menjadi proses yang penting. Tugas DSA Satya Wacana adalah menghasilkan mahasiswa yang seperti itu. Mendorong terbangunnya identitas kebangsaan kita. Sambil tidak melupakan tentang identitas kita. Ya, kita tidak boleh isolated dari identitas kita sendiri. Bumbaktara ya tadi saya katakan ya terakhir. Tadi saya katakan bahwa kita punya persoalan tentang kemajemukan. Saya mengatakan kita plural shock. Bukan cuma di Barat, tapi Indonesia juga kita plural shock. Dan oleh karena itu, saya melihatnya adalah kita harus melakukan kritik internal terhadap agama. Itu satu. Bagaimana sih pemahaman tentang agama yang harus kita benahi lagi? Nah, kalau itu tidak kita benahi, kalau agama berkelindan dengan persoalan politik, kekerasan akan terjadi dan apa? Dan betul-betul moderasi beragama itu tidak pernah jalan. Moderasi itu kan programnya Menteri Agama. Ya. Tapi soalnya adalah kalau kita mau berbicara tentang agama, soalnya adalah bagaimana kemudian agama itu memberi faedah bagi kemanusiaan. Saya mau bilang secara sosiologis. Anda studi sosiologi agama ya. Secara sosiologis, kesenjangan antara sesuatu yang ideal dan praktek dari kehidupan beragama itu selalu terjadi. Kita masuk gereja tiap minggu, tapi kita maki terus. Kita masuk gereja tiap minggu, tapi kita orang mati di pinggir jalan, kita tidak peduli karena dia Islam. Itu kesenjangan. Itu kesenjangan. Bagaimana kita kemudian mencerahi kehidupan kita sendiri, teman-teman? Itu persoalan kita ya, dan oleh karena itu saya tidak mau kerukunan yang semu. Saya menolak kerukunan yang semu. Saya pernah waktu ketua sinode, saya suruh pendeta-pendeta tinggal di saudara Muslim pasca konflik. Ada yang tidak tidur karena mereka takut dibunuh. Bagaimana mungkin kita mau membangun perdamaian kalau kita tidak ada trust? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Dan memang untuk trust tidak mudah. Kenapa? Dia sangat berkaitan dengan persoalan keadilan, ketidakadilan di dalam masyarakat. Kalau orang tidak adil, orang lapar, orang bisa bunuh orang. Ya, orang bisa bunuh. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan beragama, moderasi kehidupan beragama, tetapi ketidakadilan tidak ada, omong kosong itu. Itu hanya untuk kepentingan stabilitas, bukan untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi saya kira kita harus lebih critical position. Let we take critical position. Sikap kita terhadap agama, dan oleh karena itu saya menawarkan public ethic sebagai solusi untuk kehidupan pluralisme kita dan membangun etika kebangsaan kita. Ibu Iren, that's it. Thank you so much. Thank you so much, Profesor. Mari kita beri aplaus For this untuk opportunity. pembicara kita yang luar biasa.
Terima Kita kasih. sudah tiba di akhir dari kuliah umum kita dan ada teman mahasiswa yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kesimpulan singkat sebelum kita Oke. lanjutkan. Oke. Mari, Thank you so much. silahkan. Thank you so much, Pak. Ya. Terima kasih Bu Iren dan Profesor. Melalui tema kuliah umum kita Etika Publik Indonesia, saya menarik kesimpulan bahwa etika publik dibangun dari dasar konteks sosial Indonesia. Sumber-sumber etika bukan hanya didapatkan dalam kitab suci, tetapi bisa ditemukan melalui tradisi komunal. Indonesia adalah lingkungan etik dan Pancasila adalah etika publik yang tepat karena mampu melahirkan masyarakat yang setara. Jadi, itu kesimpulan yang luar biasa dan hebat. Ibu Iren, itu kesimpulan yang luar biasa. I like that. Saya suka kesimpulan itu. Dan saya kira kesimpulan itu bisa menjadi kesimpulan bersama. Saya usulkan Ibu Iren, buku etika publik saya, kalau tidak salah masih ada di bookstore Satya Wacana. Kalau tidak ada Ibu Iren, saya mengusulkan Ibu Iren bisa berhubungan dengan percetakan Satya Wacana saja. Satya Wacana Press ya, Bapak? Ya, Satya Wacana Press. Nanti siapa ya, Ibu siapa itu Lucy ya. Saya bisa kontak mereka untuk bisa dicetak ya. Saya dapat fee sedikit lah, tapi untuk adik-adik bisa baca buku itu ya, Ibu Iren. Nanti saya bicara, saya pasti soft file-nya masih ada di Satya Wacana Press. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Iren. Teman-teman mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih, Prof. Saya tetap terbuka untuk kalau ada kebutuhan, silakan kita bisa berjumpa, silakan. Ya, terima kasih Prof. Silakan Elma. Terima kasih, kita tiba pada penghujung acara. Untuk itu saya tuntun kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena Engkau telah menuntun jalannya proses belajar mengajar kami, proses diskusi kami di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada masing-masing kami, agar supaya kami peka terhadap lingkungan etik Indonesia dan menjadi salah satu pelaku nilai-nilai etik yang bukan hanya bersumber pada Alkitab, tetapi kepada tradisi dan Pancasila, agar dapat melahirkan kesetaraan sosial, kebaikan dan kebajikan. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami baik sebagai dosen maupun mahasiswa di sepanjang hari ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Prof. Sampai bertemu. Terima kasih Bu, terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih juga saya mau bilang saya difasilitasi oleh Yayasan Sagu Salempeng. Ini di kantornya dan saya menggunakan fasilitasnya. Yayasan Sagu Salempeng itu satu yayasan yang dipimpin oleh Pendeta Jane Mahupale. Pendeta dia dari CRSGM dan mereka memfasilitasi saya dengan ini dan mereka bergerak juga di dalam gereja inklusif karena pengaruh dari public ethic. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Salam untuk semua di sana di Ya, Yayasan. mereka lagi dengar Ibu Iren. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Salam buat Pennya nih. Pen Mopale, Tuhan berkati. Ya, Prof. Oke.